Indonesia malah akan sangat mencurigakan. Bener nggak sih ini skincare-nya? Iya nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Gitu loh. Jadi kalau misalnya pun dibilang, gue ngerasa ya, ini perasaan gue. Jadi bodo amat kalian mau suka atau enggak. Ini apa yang gue, ya gue cuman mengutarakan apa yang ada gue rasakan adalah di sini adanya dendam pribadi sih, menurut gue ya, dendam pribadi yang gue akan puas ketika ini orang di penjara selesai. Itu doang, gue yakin itu doang. Terlepas skincare gue mau bagus kayak mau enggak, kayak gue nggak peduli, gue mau ini orang di penjara selesai. Itu kayaknya itu sih yang gue lihat dari sini, gitu loh. Ya kan, dia udah misalnya, oh iya skincare gue nggak BPOM. Kenapa gue harus pusingin, gue harus main ke pengadilan, mending gue ke BPOM, gue ngurus ya kan. Terus kalau misalnya skincare gue masih dianggap, oh skincare lo nggak BPOM ya segala macem, tinggal buat aja keterangan rilis ya kan di skincare, kita sudah menarik peredaran skincare ini dengan nomor sekian, terus tinggal ya udah diakui gitu loh. Kami akan mencoba untuk memperbaikinya, dan dalam hal ini kami masih terus mengusahakan untuk dapat membuat produk ini BPOM. Dan kami sudah mencoba berkomunikasi bersama dengan BPOM Republik Indonesia untuk mendaftarkan BPOM dengan nomor produk sekian. Maaf untuk ketidaknyamanan para pelanggan setia kami. Selesai, masyarakat langsung respect, ya kan? Masyarakat langsung respect. Artinya, oh, lu mendengarkan nih apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Ya nggak? Benar nggak? Menurut kalian gimana? Kalian pembeli skincare, ya kan? Hal yang biasa kok gitu loh. Ya kan, hal yang biasa. Contoh kayak kemarin Pertamina aja sekelas perusahaan milik negara BUMN. Terbukti nih, oh ya dioplos, bukan 100% Pertalite, ternyata dioplos. Pertamina buat surat edaran, kami dalam hal ini merupakan PT Pertamina Tbk BUMN Republik Indonesia. Bahwasannya dengan adanya ini kami akan melakukan perubahan, akan ini dan diketahui oleh pemerintah terkait. Mereka ngelakuin itu, iya mereka ngelakuin itu. Datang nggak pemerintah BUMN, datang ngecek langsung, datang nggak Pertamina segala macam, anak Pertamina segala macam, diperbaiki nggak? Diperbaiki. Memang hilang sesaat, iya kan? Sempat seminggu orang nggak pakai Pertamina karena masalah Pertalite, Pertamax itu adalah Pertalite yang dicurah. Orang sempat seminggu nggak ke Pertamina. Ya itu konsekuensinya. Tapi kemudian orang ke Pertamina lagi, nggak ke Pertamina karena sudah terbukti nih. Oh ya, Pertamina sudah membuktikan, mereka sudah memperbaiki, mereka sudah ada bukti konkret, bisa dicek, mereka secara terbuka mengizinkan untuk dilakukan inspeksi oleh pemerintah terkait. Ada perubahan, masyarakat balik lagi kok mengkonsumsi bahan bakar Pertamina, ya kan, mulai dari Pertamax, Pertalite gitu loh. Walaupun pada akhirnya Shell dibatasin, ya kan? Itu hal yang wajar, itu hal yang sah kok. Dalam sebuah berbisnis ada human error, itu tuh wajar. Human error ya, itu hal yang wajar, ya kan? Contoh, kayaknya bukan hanya Dokter Reza doang yang dikulitin. Setahu saya Dokter Richard Lee juga, ya kan, yang white tomatonya, dan saya beli lagi. Jujur saya beli white tomato, saya beli Dokter Richard, gitu kan. Dan gue udah beli berapa kali, 2 kali kayaknya. Yang kedua gue beli itu tuh gue buktiin sendiri, dan memang bener ternyata stikernya semudah itu guys dicabut.
Cuman gue nggak mau kontenin aja kayak, oh gitu ya, gitu loh. Paham nggak sih kalau kalau yang white tomato itu jujur itu saya alami sendiri pribadi. Kalau yang Dr. Reza skincare saya nggak pakai. Saya pakai Benings, saya pakai Derma Express, dan saya lebih sering ke klinik ya sebenarnya, karena kalau ke klinik itu kita tuh puas gitu loh dijelasinnya. Kayak kalau kita ngerasa produk ini, kok ini produknya misalnya warnanya agak kuning ya, kok apa, itu bisa kita tanya langsung, bener nggak sih dok ini memang warnanya seperti ini, karena ada krim malam itu racikan dokter memang gitu kan, dan memang warnanya kalau aku nggak salah ada yang agak kuning gitu kan, kadang putih kadang apa, jadi aku harus tanya gitu. Nah makanya di kasus ini itu kan kita balik lagi, di kasus ini itu kan semua berbicara tentang bisnis, benar nggak sih ya kan. Jadi dalam berbisnis itu tuh ada yang namanya negosiasi, dan itu tuh sah-sah aja sih sebenarnya. Saya nggak mau berbicara bakal bebas atau berapa lama hukumannya, karena balik lagi itu keputusan dari hakim. Saya bukan hakim, saya seorang wartawan, saya hanya mendengarkan dan mengikuti persidangan selama persidangan aja. Jadi menurut saya apa yang saya dengarkan, semua keterangan itu ya ini berkaitan dengan bisnisnya Dr. Reza dengan Nikmir yang apa namanya, mungkin dia mengetahui ada produk yang berbahaya yang dia sudah lakukan uji klinik juga terhadap produk tersebut gitu kan. Jadi ini alot banget kasusnya, ini alot banget menurut aku. Dan 11 tahun penjara dengan 2 miliar menurut aku ya, untuk kasus tindak korupsi aja nggak segitu ya sejauh ini yang saya tangani. Saya bukan pengacara, balik lagi, tapi sejauh ini kasus yang saya pernah dengar, saya ikuti, untuk sekelas koruptor itu di bawah 11 tahun. Keputusan hakim ya. Keputusan hakim di bawah 11 tahun. Terakhir aja yang Limpo itu cuma 10 tahun. Ya kan? Jadi kalau misalnya 11 tahun kayaknya untuk kasus yang sebenarnya sama-sama kedua belah pihak ini saling mengetahui, kayaknya ini bukan pemerasan sih. Kayaknya ya, balik lagi ya, aku cuma mendengarkan dari fakta persidangan. Aku terlepas dari, gue nggak peduli mereka mau punya masalah apa tuh, gue nggak peduli gitu ya. Dan menurut aku kasus ini berlebihan sekali gitu loh, alot dan sangat berlebihan ya. Gila, sidang Nikmir itu tuh setiap hari Selasa, setiap hari Kamis ya sidangnya. Dan gue tuh sebenarnya malas banget untuk jadiin konten di sidang ini, karena terkesannya kok kayak drama sinetron gitu loh yang tidak berkesudahan. Iya, ini kasus lebay. Sampai akhirnya kayak, kenapa gue mau kontenin, karena udah terkesan alot. Gue nggak harap konten apa yang gue kontenin tentang statement Nikmir di persidangan, gue berharap banget ada informasi lain gitu loh yang disampaikan. Ternyata nggak ada, dan emang ya udah kasus ini udah di situ aja gitu loh. Kasus ini itu tentang bisnis, dan gue nggak tahu ini alotnya di mana, gue juga nggak ngerti lah pokoknya gitu loh. Sebenarnya kasus ini tuh ya udah tinggal keputusan hakim aja, kayak oke, kamu bersalah, dihukum 3 tahun penjara atau 4 tahun penjara. 4 tahun sih menurut aku juga kayaknya tuh kasus yang memang bener-bener ada pencucian uang ya di dalamnya. 5 tahun 4 tahun seberat itu.
Tapi ya balik lagi, keputusan ada di hakim. Sidang 8 bulan, gila bener. Iya, artinya kan kalau misalnya Nikmir sampai misalnya dia dihukum 4 tahun penjara, berarti kan dia tinggal 3 tahun lagi menjalani hukuman gitu. Gue tuh jujur, gue tuh pengen banget bisa live di sidang Nikmir ya, supaya kalian bisa dengar juga gitu loh. Yang jauh, yang nggak datang ke sidangnya, kalian bisa dengar apa yang aku sampaikan di live ini. Itu aja yang disampaikan gitu loh, kayak percakapan Mail dengan Dr. Reza, isinya juga gue sampai hafal gitu loh. Nggak ada informasi lain tambahan yang kayak, oh kok ada kasus ini ya gitu loh, nggak ada. Semuanya fix karena itu. Terlepas gue nggak tahu lah mereka punya masalah pribadi apa, gue nggak mau ngurusin itu. Tapi ya kita balik lagi ke topik persidangan, dugaan pemerasan gitu. Iya, sampai akhirnya kayak ini JPU-nya ada kejutan apa lagi, tau nggak sih? Yang kayak tiba-tiba JPU-nya bertindak seperti itu. Jujur selama sidang baru kali ini gue ngeliat JPU sidangnya Nikmir arogan. Gue ngelihat jujur itu sikap arogan, sementara sebenarnya ada secara tata tertib persidangan itu tuh ada. JPU itu tuh nggak boleh kayak gitu. Mau apapun keputusan dari korban atau tersangka atau siapapun lah kita bilang ya, tergugat, itu JPU harus banget mendengarkan mau dia setuju ataupun tidak setuju. Itu harus banget. Street workout, oke. Gitu loh, itu harus banget. Ada namanya etika dan tata cara persidangan itu tuh ada. Terus habis itu yang kedua, katanya Nikita Mirzani bersifat tidak sopan segala macam. Menurut aku dalam persidangan itu tuh ada yang namanya up and down emosional, itu wajar. Ya apalagi Nikmir seorang wanita gitu kan. Itu up and down itu wajar. Kenapa wajar? Ketika orang menyampaikan karena kan dia buat sendiri kan, notulen yang dibacakan ke hakim itu tuh Nikmir buat sendiri. Gua aja kalau misalnya buat cerita sesuatu karangan cerita yang berdasarkan itu dari pribadinya saya, ya kan, berdasarkan pribadinya saya. Kalau memang itu adalah cerita yang sangat menyentuh, saya pasti nangis, gitu. Kalau misalnya saya ngerasa ada hal yang tidak adil, pasti tone nada suaranya saya pasti akan lebih tegas, gitu loh. Jadi memang menurut saya JPU hakim itu wajib banget mendengarkan pernyataan, mau dia setuju ataupun tidak setuju itu harus banget didengarkan sebenarnya. Tidak ada sikap memberontak atau tidak ada sikap menolak pembacaan dari keterangan tersangka, gitu loh. Walaupun misalnya dia belum tersangka ya, gitu. Itu ada tata krama dalam